Di suatu masa yang penuh gejolak, di tengah perubahan besar dari kejayaan Hindu-Buddha menuju hegemoni Islam di Nusantara, hiduplah seorang ulama yang namanya hingga kini masih menjadi legenda, Syekh Siti Jenar. Bagi sebagian orang, ia adalah sufi yang telah mencapai puncak ma'rifat. Namun, bagi yang lain, ajarannya dianggap sebagai penyimpangan yang mengancam tatanan yang telah mapan. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep manunggaling kaula Gusti, keyakinan bahwa manusia dan Tuhan memiliki keterhubungan yang erat, bukan dalam arti fisik, tetapi dalam esensi ruhaniyah. Ia merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surah As-Sod ayat 71 sampai 72. Bagi Syekh Siti Jenar, manusia tidak sekedar makhluk ciptaan, tetapi bagian dari rahasia ketuhanan. Ruh manusia yang berasal dari ruh Tuhan akan kembali menyatu dengannya. Dalam penyembahan yang sejati, manusia mencapai kesatuan dengan Sang Pencipta, suatu kondisi di mana ego dan keinginan duniawi lebur dalam kehendak ilahi. Namun, penafsiran ini memicu perdebatan. Para penguasa dan ulama di kerajaan Demak menilai bahwa ajaran ini berbahaya. Jika manusia merasa telah bersatu dengan Tuhan, lalu apa gunanya syariat? Apa gunanya aturan dan tatanan sosial? Jika manusia sudah merasa satu dengan Gusti, apakah mereka masih membutuhkan pemimpin dan hukum? Ketegangan antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo memuncak ketika ajarannya semakin banyak diikuti oleh rakyat jelata dan para bangsawan yang kecewa dengan kerajaan. Murid-muridnya seperti Ki Ageng Pangging dan Ki Ageng Tingkir merupakan keturunan elit Majapahit yang melihat ajaran gurunya sebagai jalan baru menuju kebebasan spiritual. Para wali dan penguasa Demak yang khawatir akan pengaruhnya akhirnya mengambil keputusan Syekh Siti Jenar harus diadili. Ketika panggilan kerajaan tidak diindahkan, 5 wali besar yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng datang sendiri ke desa Krendasawa. Perdebatan sengit pun terjadi. Para wali songo menegaskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar menyimpang dari syariat Islam. Namun, ia menjawab dengan tenang, jika Tuhan adalah sumber segala sesuatu, maka bagaimana mungkin aku yang berasal darinya dianggap menyimpang? Para wali bersepakat bahwa Syekh Siti Jenar telah membangkang kepada raja dan harus dihukum mati. Namun, Syekh Siti Jenar hanya tersenyum. Ia berkata, "Tak perlu kalian menodai tangan kalian. Aku akan memilih jalanku sendiri." Dalam suasana yang hening, ia duduk bersila, menarik napas panjang dan menutup matanya. Sejenak kemudian, tubuhnya terkulai. Ia wafat dengan tenang, seakan memilih kematiannya sendiri. Para muridnya yang menyaksikan kejadian itu seperti Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki Cantulo, dan Ki Pringgoboyo mengikuti jejak gurunya, melebur dalam keheningan abadi. Jenazah Syekh Siti Jenar kemudian dibawa ke Masjid Demak. Menjelang malam, konon tubuhnya mengeluarkan cahaya terang dan semerbak harum bunga. Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa saat kain kafannya dibuka, yang tersisa hanyalah jasad seekor anjing. Wallahu a'lam. Makamnya pun menjadi misteri. Sebagian menyebut ia dikuburkan di bawah Masjid Demak,
sementara yang lain percaya bahwa ia dimakamkan di Masjid Mantingan, Jepara dengan nama lain. Bahkan ada yang meyakini bahwa ia tidak benar-benar mati, melainkan mukso, menghilang tanpa meninggalkan jasad. Setelah kematiannya, ajarannya tetap hidup. Banyak murid yang mengikuti jalan yang sama, mencari hakikat kehidupan yang sejati. Mereka percaya bahwa Syekh Siti Jenar tidak mati, tetapi telah mencapai kehidupan yang hakiki. Ajaran Syekh Siti Jenar tetap menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Ada yang melihatnya sebagai seorang sufi yang telah mencapai ma'rifat yang tinggi, sementara yang lain menganggapnya sesat. Namun, satu hal yang pasti, ia telah meninggalkan warisan pemikiran yang menggugah jiwa, mengajarkan bahwa pencarian Tuhan bukan sekedar mengikuti hukum lahiriah, tetapi juga menyelami kedalaman batiniah. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, "Mamayu hayuning bawana," memakmurkan dunia adalah tugas manusia. Prinsip ini sejalan dengan pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin, membawa manfaat bagi seluruh semesta. Mungkin inilah ajaran sejati yang ingin disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, sebuah ajaran yang tetap hidup meski raganya telah tiada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.